Prabowo minta Polri berantas narkoba dan judi online. Pemerintah berhasil turunkan biaya haji. Menhub tindak tegas aktivitas tambang emas ilegal. Pesawat kecil jatuh di Kenya, 11 orang tewas. Panjat tiang powerline Pertamina, remaja nyaris tewas tersengat listrik. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa pagi hari ini. Harus baik karena kita berdua sekali. akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar dan saya Festi Rahmadi. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Setelah 4 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu korban kecelakaan kapal KM Mina Maritim 148 yang tenggelam di perairan Talisayan, Kabupaten Berau. Satu korban atas nama Basri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan keadaan membusuk yang tak jauh dari titik kapal tenggelam. Operasi pencarian terhadap korban kecelakaan kapal kilometer Mina Maritim 148 yang tenggelam di perairan Talisayan, Kabupaten Berau membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban mengapung atas nama Basri di sekitar titik lokasi KM Mina Maritim 148 di pencarian hari keempat pada Rabu 29 Oktober 2025 sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia bagian tengah. Korban pun dievakuasi ke RS Pratama Talisayan guna mendapatkan pemeriksaan medis lebih lanjut. Meskipun satu korban berhasil ditemukan, namun kendala utama dalam operasi adalah cuaca yang kurang bersahabat ditandai dengan hujan lebat dan angin kencang. Upaya pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan terus dilakukan, termasuk penyelamatan titik di lokasi terakhir kapal terpantau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang ayam di Pasar Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan nyaris menjadi korban pembacokan oleh seorang preman pada Rabu pagi 29 Oktober 2025. Diduga pelaku kesal lantaran tak diberi uang jatah preman oleh korban. Peristiwa terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat saat suasana pasar dalam keadaan ramai. Menurut keterangan saksi mata bernama Agus, pelaku datang dan meminta uang sebesar Rp5.000 kepada korban berinisial Afrizal, pedagang ayam berusia 56 tahun. Saat permintaannya tak dipenuhi, pelaku langsung mengamuk dan mengacak-acak dagangan korban. Ketegangan semakin memuncak saat pelaku mengambil senjata tajam jenis golok dari salah satu lapak pedagang. Pelaku berusaha menyerang korban, namun korban berhasil menghindar dan terselamatkan berkat bantuan pedagang lainnya. Setelah kejadian, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke tempat aman oleh warga. Pihak Polsek Ciputat Timur membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa korban telah membuat laporan resmi ke kepolisian. Diketahui pelaku baru saja bebas dari penjara beberapa hari sebelum kejadian atas kasus pemerasan di sebuah konter handphone. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, truk sampah terguling di dekat kantor Kelurahan Sawangan Baru, Kota Depok pada Rabu malam 29 Oktober 2025. Diduga truk terguling akibat kelebihan muatan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat truk sampah terguling di tepi jalan dekat kantor Lurah Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat pada Rabu 29 Oktober 2025 malam. Sebelum terguling, warga melihat kondisi truk yang terlihat miring karena diduga kelebihan muatan. Truk akhirnya terguling dan menumpahkan tumpukan sampah di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun arus lalu lintas sempat terganggu akibat tumpahan sampah yang menutup sebagian badan jalan tersebut. Petugas kebersihan dan pihak kelurahan segera melakukan evakuasi sampah dan pemindahan muatan ke kendaraan pikap lain agar arus lalu lintas kembali lancar. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi percobaan pencurian sepeda motor di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 29 Oktober 2025. Aksi pelaku berakhir saat dirinya ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di lokasi kejadian. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria diteriaki dan dikerumuni warga di sebuah tempat cuci motor di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku diduga berusaha mencuri sepeda motor milik pelanggan yang sedang dicuci. Namun aksinya ketahuan oleh pegawai dan warga sekitar. Tak bisa melarikan diri, pelaku akhirnya diamankan dan mendapat bogem mentah dari warga yang geram atas tindakannya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak. Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangatlah besar, namun ia belum berani mengungkap besarannya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Ditemui usai acara yang digelar di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat pada Selasa sore, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait sistem informasi mineral dan batu bara atau SIMBARA. Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar, namun ia belum berani mengungkapkan besarannya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Ini nota kesepahaman macam-macam, pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya, SIMBARA, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif, dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Ada banyak lagi di situ, ada optimalisasi, itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada nanti penguatan basis pajak dan kepatuhan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini. Jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi. Dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Berapa Pak potensi income yang bisa dengan penguatan sistem monitoring itu Pak, kira-kira Pak? Bisa banyak sekali, kita hitung banyak aja. Kita belum bisa sebutkan angkanya, udah hitung-hitungan ada tadi tapi nanti 10M. Pas 10 apa? M apa? Miliar. Apa? Untuk potensi penerimaan rupiah. Waduh. Lebih apa ya? Anda main-main ya. Lu ada gua 10 miliar rupiah enggak usah gua kesini. Besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan. Jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Nanti juga ada kalau ada pengembangan karbon kredit. Bila yang lead kan saya bilang nanti kerjasama dengan kami juga. Kami ada bagian pendalaman sektor keuangan. Kalau di OJK agak lambat ya kami kerjasama antara kami, Kehutanan dan OJK biar lebih cepat lagi. Mungkin mereka perlu insentif tertentu dari pemerintah untuk itu. Jadi kerjasama ini membuka nota kesepahaman ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas lagi. Artinya sekarang dia bisa telepon saya setiap saat. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut MOU yang dilakukan dengan Menteri Keuangan merupakan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. MOU tersebut juga akan membantu dua institusi ini bekerja lebih dekat, erat serta kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang. Jadi pada intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33.
Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi bagi penghasilan negara PNBP ya. Jadi dengan sistem tadi automatic block system misalkan, kalau ada pertukaran data, bahkan tidak hanya pertukaran data, sistemnya kita bikin, jadi otomatis nanti misalkan meskipun PPKH-nya sudah terbit, sudah dapat RKU-nya, eksportir batubara tidak bisa mengirim karena mereka belum bayar utang ke negara PNBP. Gitu. Dan izin barunya juga tidak bisa terbit karena dia masih punya utang. Nah, selama ini masih belum maksimal ya, mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan lebih maksimal. Termasuk nanti di sektor karbon tadi, saya sudah pernah bicarakan juga ya. Jadi potensinya luar biasa, sudah di launching pasar karbon dulu di zaman Pak Jokowi, Pak Hanif juga udah me-launching perdagangan internasional, tapi hasilnya nggak maksimum. Nah, Perpres 110 kemarin yang terbit tentang nilai ekonomi karbon, itu membuka ruang yang sangat besar sekali. Tinggal nanti saya minta bantu Pak Purbaya untuk ngitung supaya lebih benar hitungannya dan operasionalisasinya, supaya nanti lagi-lagi apa yang ada ini, kekayaan yang ada ini semaksimal mungkin dikembalikan pada negara dan pada rakyat. Selain itu, Purbaya mengaku banyak lagi kesempatan yang akan ditetapkan dalam penandatanganan MOU. Namun secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Dari Jakarta, Dio Malaus, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau proyek Jakarta Sewerage Development Project di Pluit yang juga ditargetkan selesai pada 2027 dan melayani sekitar 1 juta penduduk. Ia menegaskan proyek pengelolaan air limbah bawah tanah ini penting untuk mendukung Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan, meski sering dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan kemacetan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau proyek Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP di zona 1 Pluit, Jakarta Utara. Proyek yang dimulai tahun 2023 ini ditargetkan selesai pada 2027 dan akan mampu melayani sekitar 220.000 rumah tangga atau 1 juta penduduk. Menurutnya, pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu ini sangat strategis untuk mendukung Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga saat ini pekerjaan serupa ada di zona 0 Setiabudi dan zona 1 Pluit, sementara zona 6 akan segera dimulai. Meski dikeluhkan karena menimbulkan kemacetan, Pramono menegaskan proyek tersebut adalah proyek bawah tanah dengan kedalaman 20-30 meter, sehingga akan memberikan dampak besar bagi pengelolaan air limbah dan air bersih di Jakarta. Dimulai dari tahun 2023 dan harapannya akan bisa di tempat ini yang zona 1 ini selesai di tahun 2027. Dan tempat ini akan bisa memberikan aliran kepada 220.000 rumah tangga atau kurang lebih 1 juta penduduk. Sebenarnya proyek ini proyek yang sangat-sangat strategis sebagai kota global, kota inklusif, kota untuk ke depan, maka penanganan air limbah itu harus diatur dengan baik. Sekarang yang sudah selesai baru di zona 0 yang ada di Setiabudi dan zona 1 di sini, dan kemudian akan dimulai di zona 6. Saya tahu bahwa proyek yang seperti ini banyak sekali mendapatkan komplain kritik dari publik, terutama masalah kemacetan lalu lintas. Setelah saya lihat sendiri, saya tahu bahwa proyek ini ternyata bekerjanya di bawah. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan yang juga diakibatkan oleh proyek Jakarta Sewerage Development Project. Hal itu disampaikan Pramono usai meninjau proyek Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui proyek Jakarta Sewerage Development Project akan berdampak pada kemacetan lalu lintas sehingga pihaknya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Pramono mengatakan sistem pekerjaan proyek JSDP dikerjakan di bawah permukaan tanah, bukan hanya berupa galian di jalan yang menambah kepadatan lalu lintas. Oleh sebab itu, ia meminta adanya komunikasi publik yang transparan agar masyarakat memahami tujuan strategis proyek tersebut. Selain itu, Pramono juga memastikan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas di titik-titik yang juga terdampak agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Saya tahu bahwa proyek yang seperti ini banyak sekali mendapatkan
komplain kritik dari publik, terutama masalah kemacetan lalu lintas. Setelah saya lihat sendiri, saya tahu bahwa proyek ini ternyata bekerjanya di bawah. Bahkan yang tadi tempat pertama itu dalam kedalaman 30 meter. Di sini kurang lebih berapa Bu? Minus 20 meter dan mereka beraktivitas di bawah. Sehingga dengan demikian ini adalah proyek yang memang benar-benar diperlukan untuk Jakarta agar persoalan limbah bisa tertangani secara baik. Dan ke depan saya akan mengatur nanti bersama-sama dengan pemerintah pusat, dengan Bu Dirjen dan PU untuk pengaturan air bersih dan limbah ini diatur secara bersamaan, menjadi dibundling. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan perkembangan program makan bergizi gratis yang sudah menjangkau 13.514 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto optimis target 82,9 juta penerima manfaat program MBG akan tercapai hingga akhir tahun. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Rapat membahas perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional dan menjadi forum bagi Presiden untuk memantau capaian program yang sedang berjalan. Dalam pertemuan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis. Hingga kini tercatat 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sementara penyerapan anggaran MBG telah mencapai 50%. Dadan menyatakan optimisme terhadap tercapainya target penerima manfaat MBG hingga akhir tahun. Keyakinan ini didasarkan pada pelaksanaan program di lapangan, termasuk peningkatan jumlah SPPG yang terus bertambah setiap hari. Diundang oleh Pak Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bidangnya masing-masing, dan Pak Presiden ingin memonitor dan langsung juga ingin mendapatkan laporan progres terkait bidang masing-masing dan khusus terkait makan bergizi gratis. Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1%, dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Seperti diketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200, dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari. Kita akan kejar di 2 bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta, dan Pak Presiden akan mengapresiasi itu meskipun akan memaklumi kalau misalnya katakanlah 75 juta bisa tercapai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan 3 tugas utama Polri dalam penegakan hukum. Ketiganya adalah pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Saat memberikan sambutan dalam acara pemusnahan narkoba di lapangan Bayangkara, Mabes Polri Jakarta pada Rabu 29 Oktober, Presiden Prabowo Subianto menegaskan 3 tugas utama yang harus menjadi fokus Polri dalam penegakan hukum, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Ia juga menekankan pentingnya memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan perbatasan untuk mencegah masuknya barang selundupan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti ancaman serius dari jaringan narkoba internasional yang kini menggunakan teknologi canggih termasuk kapal selam untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat dari berbagai ancaman tersebut. Mencegah penyelundupan narkotika lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan, di ribuan pelabuhan tikus. Saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat.
Sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga. Rakyat yang lapor. Bahkan sekarang ada modus si kartel narkoba punya kapal selam. Saudara-saudara. Dia punya kapal selam. Jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork. Jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan. Kita satu korps merah putih, korps NKRI. Kegiatan pemusnahan narkoba ini menjadi simbol 1 tahun pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Prabowo. Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 214,84 ton narkotika senilai 29,37 triliun rupiah, menangkap lebih dari 65.000 tersangka dari 49.000 kasus, serta mengungkap 22 kasus tindak pidana pencucian uang dengan aset senilai 221,38 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan mencapai 2,1 ton narkotika berbagai jenis, hasil kerjasama antara Polri, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, dan PPATK. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Humas Polri, berbagai kegiatan sosial dan juga spiritual digelar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan juga upaya memperkuat sinergi dengan media. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-74 Humas Polri, Kombes Pol Komang ini menyampaikan seluruh kegiatan ini menjadi refleksi untuk menjadikan Humas Polri lebih humanis, transparan, dan terbuka di era digital. Berbagai kegiatan sosial dan spiritual digelar sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan media dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Humas Polri. Sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan, panitia menyelenggarakan silaturahmi dengan para mantan Kadif Humas Polri untuk menerima arahan dan juga masukan demi mewujudkan Humas Polri yang semakin humanis, adaptif, dan juga transparan di era digital. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74, Kombes Pol Komang Suartana, menyampaikan kegiatan donor darah dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Polda dan berhasil mengumpulkan 17.000 lebih kantong darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan hari Ulang Tahun Polri ini, bisa saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah kita melaksanakan kegiatan Anjang Sana kepada mantan Kadif Humas pada masanya, ya, di mana kita bersilaturahmi dengan beliau-beliau, kita minta petunjuk terkait dengan apa yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan HUT yang ke-74 ini. Yang kedua, kita juga melaksanakan donor darah serentak, di mana donor darah serentak itu perintah Bapak Kadif bahwa pelaksanaan kita harus bisa memberikan rasa empati kita kepada masyarakat yang perlu darah, ya, sehingga dalam pelaksanaan yang serentak ini di seluruh Polda jajaran itu kita bisa menampung darah sebanyak 17.029 kantong darah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan darah. Yang ketiga, kita juga melaksanakan khataman, ya, sebanyak 74 orang atau 74 kali, beserta juga dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu, di mana rasa kepedulian kita kepada masyarakat dan rasa peka kita terhadap anak-anak yang membutuhkan, itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Polri berharap momen peringatan ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Humas Polri dan media untuk terus hadir memberikan informasi yang terbuka, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa DPR kawal keadilan penyelenggaraan ibadah haji 2026, informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Komisi 8 DPR RI menyoroti adanya ketimpangan biaya haji antar embarkasi yang selama ini menjadi pertanyaan para calon jemaah di berbagai daerah. Anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menegaskan pentingnya penerapan asas keadilan dalam penentuan biaya perjalanan haji. Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi agar berjalan profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan jamaah. Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umroh RI yang digelar di Nusantara 2 Senayan, Jakarta pada 27 hingga 28 Oktober 2025, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, terutama pada masa transisi kewenangan ke Kementerian Haji dan Umroh. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari Kementerian Haji dan Umroh, setiap kita melakukan sosialisasi kepres di beberapa embarkasi, para jamaah menanyakan, Bu, kenapa Aceh lebih murah? Bu, kenapa Jawa Barat lebih mahal? Bu, kenapa Banjarmasin lebih mahal? Padahal kami menunggunya lama. Kalau kita menginginkan asas keadilan, seharusnya semua jamaah ini kan membayarnya sama, tidak harus ada perbedaan. Maka hari ini dengan adanya Kementerian dan Haji dan Umroh, saya menginginkan ada asas keadilan. Maka untuk penentuan komponen biaya penerbangan berdasarkan embarkasi tadi, jangan dibebankan kepada para jamaah nih, supaya para jamaah bayarnya sama nih, dari Aceh sampai dengan Papua biayanya sama, selisihnya ditanggung oleh nilai manfaat, karena mereka nunggunya juga lama. Karena bagaimanapun juga harus dicari solusi-solusi yang memang jamaahnya tidak boleh dibebani lagi. Selama ini menjadi PR yang selalu disembunyikan oleh Kementerian Agama. Nah, maksud saya, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, jangan sampai penentuan BPIH pada saat periode Kementerian Haji dan Umroh ada sesuatu yang kita tutup-tutupin. Dalam rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari kuota reguler dialokasikan untuk petugas haji daerah sebanyak 1.050 orang, pembimbing KBIHU sebanyak 685 orang, dan jemaah reguler murni sebanyak 201.585 orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Komisi 8 DPR juga bersama Kementerian Haji dan Umroh sepakat untuk menurunkan biaya haji sebesar 2 juta untuk per jamaah. Penurunan biaya haji ini dipastikan tidak akan menurunkan kualitas pelayanan bagi para jemaah haji. Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji menyepakati biaya haji tahun 2026 sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta rupiah. Hal tersebut disepakati melalui rapat Panja DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang mengatakan, dengan adanya penurunan biaya haji dipastikan tidak menurunkan kualitas pelayanan. Marwan memastikan pelayanan yang diberikan kepada para jamaah haji berupa kualitas terbaik, seperti dari segi konsumsi, pemondokan, hingga transportasi. Komisi 8 beserta pemerintah sudah menetapkan BPIH untuk haji tahun 2026. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp87.409.365. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah.
beban jamaah ini sebesar 62%. Kemudian bila dibanding dengan tahun lalu, ada beberapa penurunan yang bisa dilakukan dalam pembahasan kali ini sekitar sebesar 2.800.000 sekian. Alhamdulillah pembahasan kali ini luar biasa karena kita butuh cepat, butuh penetapan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita membahas dalam satu hari satu malam, bila dibanding tahun lalu ada penurunan sekitar 2 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah penurunan pembiayaan 2 juta lebih ini menjadi terabaikan pelayanan di tengah kurs yang semakin tinggi dibanding tahun lalu, luar biasa dibanding tahun ini. Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal pelayanan tetap terbaik bagi jamaah, baik pemondokan, baik konsumsi, transportasi berupa pesawat, kemudian jamaah yang akan terus-menerus berputar di tengah ibadah di haram, kemudian nakobah perpindahan jamaah dari bandara ke tempat-tempat hotel, dari hotel ke Ar-Musna, itu semua kita kunci dengan kualitas terbaik dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita meyakini bahwa itulah yang terbaik buat jemaah. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyambut baik kesepakatan perihal penurunan biaya haji sebesar 2 juta. Menurutnya, pemirsa, penurunan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar baik datang bagi calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kini pemerintah bersama Komisi 8 DPR resmi menyepakati untuk menurunkan biaya haji sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut membuahkan hasil dengan menetapkannya biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta dari tahun sebelumnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, hal ini bentuk upaya Presiden Prabowo agar para jamaah haji dapat sejahtera. Selain itu, penurunan juga dilakukan sebagai upaya keras dengan menyisir pos anggaran untuk menemukan dan memangkas setiap potensi efisien yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, ini adalah salah satu komitmen utama dari Presiden Prabowo yang sudah sejak awal memberikan instruksi dan perintah kepada Kementerian Haji untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jamaah kita. Dan komitmen ini 2 tahun sejak pelaksanaan haji di masa pemerintahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Tahun lalu ketika ditangani oleh Kementerian Agama juga diturunkan, hari ini dilanjutkan oleh kami di Kementerian Haji dan Umroh juga diturunkan secara signifikan. Dan komitmen Presiden Prabowo ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Komitmen Presiden itu bertemu juga dengan komitmen dari Komisi 8 DPR RI yang pada akhirnya justru ikut melakukan optimalisasi penurunan biaya penyelenggaraan haji. Kenapa bisa turun? Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa kos-kos yang dianggap inefisiensi. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, dalam pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal. Ia juga mengajak para pemuda meneladani semangat persatuan yang diwariskan para pendahulu bangsa.
Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal. Seruan tersebut disampaikan dalam pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat para pemuda tahun 1928 yang telah meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam keterangannya melalui video yang ditayangkan pada Selasa 28 Oktober 2025, Prabowo mengajak generasi muda untuk terus menjaga semangat juang dari para pendahulu. Presiden Prabowo menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 harus diwujudkan dalam kerja nyata untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Ia menekankan pentingnya kontribusi aktif generasi muda dalam membangun bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan berkepribadian kuat. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Lebih lanjut, Prabowo menyoroti peran penting pemuda sebagai penggerak utama kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa cinta tanah air bukan sekedar slogan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan pengabdian kepada rakyat. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Presiden optimistis generasi muda mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat, sejahtera, dan disegani dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh hasil penyitaan negara termasuk dari kasus narkoba dan korupsi akan dialokasikan untuk pendidikan. Ia menekankan pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa dan mengapresiasi kinerja kepolisian dalam memberantas narkoba. Dalam sambutannya usai menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai 29,37 triliun di lapangan Bayangkara, Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 29 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruhnya hasil penyitaan negara dari kasus kejahatan, termasuk korupsi dan narkotika, akan dialokasikan untuk pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Prabowo juga menyinggung sebelumnya saat Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan kasus korupsi crude palm oil sebesar 13 triliun kepada Kementerian Keuangan. Presiden memerintahkan agar dana tersebut digunakan untuk menambah beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan dan menekankan pengelolaan dana hasil penyitaan harus bermanfaat langsung bagi pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa, ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya, kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita renovasi dan kita akan bangun sekolah-sekolah baru. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti
kita bikin universitas kita juga. Selain itu, Presiden mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengungkap kasus narkotika besar dalam setahun terakhir. Ia menegaskan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa dan mendorong aparat untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian tinggi. Prabowo menyebut para anggota Korps Bayangkara sebagai pendekar-pendekar hukum yang siap mempertaruhkan segalanya demi bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dampak hujan deras tebing setinggi 10 meter longsor dan juga menerjang sebuah rumah warga di Dusun Sidowaya, Kelurahan Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Akibatnya pemirsa, tembok di 2 kamar tidur dan dapur jebol, penghuni rumah bahkan nyaris tertimpa reruntuhan bangunan. Warga dibantu aparat kepolisian, TNI, Tagana, dan relawan langsung membersihkan material tanah yang menutup samping rumah milik Slamet Riono, warga Sidowaya, Kelurahan Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rumah Slamet mengalami kerusakan parah pada bagian tembok samping usai diterjang longsor. Saat penghuni rumah tertidur, tebing setinggi 10 meter di samping rumahnya longsor. Slamet sempat terbangun karena mendengar suara gemuruh dari atas rumahnya. Tak berselang lama, lemari dan meja di dalam kamar berjalan sendiri akibat getaran sebelum akhirnya beberapa puing tembok berjatuhan. Ia kemudian membangunkan istrinya dan berusaha menyelamatkan diri. Selain kamarnya, longsor juga mengenai dapur dan kamar cucunya. Beruntung cucunya saat kejadian sudah berangkat kuliah dan menginap di rumah kosannya di Jogja. Itu mendengar suara demikian, lalu lemari dan meja itu berjalan. Itu lalu orang putri saya bangunkan supaya pindah. Terus ini yang di ini loh, jatuh di ini di depan buah potong ini. Tapi nggak kena ya, Pak ya? Nggak kena. Langsung menyelamatkan diri. Iya. Itu yang kena kamar apa ya? Kamar tidur. Dua. Iya. Sana ya. Dapur ya? Iya, dapur. Sama kamar anak. Kamar cucu saya. Untuk kejadian longsor di rumah Bapak Sujianto di Dusun Sidowaya, karena kemarin sore itu hujan deras dengan yang tinggi, sehingga mengakibatkan bahwa tebing di samping kiri Bapak Sujianto setinggi 10 meter mengalami longsor, sehingga menimpa rumah Bapak Sujianto, yang mana kejadian itu di kamar, ada di kamar, yang di kamar ada 2 kamar yang temboknya ambrol karena kejadian tidak longsor. Untuk itu kami dari Polres Kulon Progo maupun dari Polsek Kokap turut prihatin atas kejadian tersebut, dan kami memohon untuk warga sekitar yang mungkin dekat dengan tebing, kami mengharapkan untuk selalu berhati-hati. Mungkin berakan saat ini adalah musim penghujan dan intensitas untuk hujan mungkin agak tinggi dan bisa menyebabkan longsor. Proses pembersihan longsor terkendala ketebalan material tanah dan lokasi yang sulit dijangkau alat berat, sehingga proses pembersihan hanya bisa dilakukan dengan peralatan manual. Sementara untuk 6 penghuni rumah diusingkan ke rumah tetangga karena kondisi tanah yang labil dan rawan terjadi longsor susulan. Dari Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tumpahan oli yang juga menutupi Jalan Raya AMD di lintas timur Kecamatan Kadomerak, Pandeglang, Banten, mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Kondisi permukaan jalan yang sangat licin membuat pengendara kehilangan kendali saat melintas. Inilah video amatir warga yang merekam sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di Jalan AMD lintas timur Pandeglang, Banten. Tumpahan oli yang menutupi permukaan jalan menyebabkan roda motor terpleset, terutama saat melintas di bagian jalan yang berbelok. Sejumlah pengendara terlihat terluka akibat terjatuh. Sementara penyebab tumpahan oli tersebut masih belum diketahui. Petugas pemadam kebakaran dibantu Satlantas Polres Pandeglang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan oli dari permukaan jalan dengan cara menyemprot air dan membersihkannya secara manual. Tadi saya mau berangkat kerja. Nah, tadi lewat sini gimana Teh? Tadi jalannya licin banget, saya juga hampir jatuh, makanya berhenti dulu di sini. Emang licin karena apa sih Teh? Kayaknya ini ketumpahan oli atau minyak gitu.
Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman mau jatuh doang tadi ya? Iya. Perlu saya jelaskan di sini, kami berdasarkan penerimaan laporan dari masyarakat tentang adanya korban akibat jalan yang diduga terkena tumpahan minyak atau oli di jalan sepanjang tanjakan Lebak Sireh, mengakibatkan banyak atau beberapa korban. Yang diperkirakan tadi ada sekitar 10, namun sudah dalam penanganan medis dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, setelah kita menerima laporan, kita cek dan kita teruskan atau kita laporkan kembali kepada BPBD ataupun damkar setempat untuk sterilisasi atau pembersihan jalan berupa disemprot air bertekanan tinggi sehingga minyak atau tumpahan oli bisa disterilkan. Petugas mengimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati, terutama saat melintas di wilayah rawan kecelakaan, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dibunuh tetangganya di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 25 Oktober 2025. Korban tewas dibunuh lantaran pelaku kesal karena sering dibohongi korban. AS 37 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Jatinegara usai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya AJ 42 tahun di perumahan Polonia Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. AS ditangkap di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan saat mencoba kabur usai membunuh korban menggunakan sebilah pisau jenis karambit pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam. Kejadian bermula saat pelaku sedang duduk santai di rumah kontrakan bersama calon istri dan temannya. Saat itu calon istri pelaku membicarakan korban yang melintas di depan mereka. Pelaku tersulut emosi dengan apa yang dibicarakan calon istrinya tersebut. Pelaku kemudian mendatangi kontrakan korban hingga terlibat cekcok mulut dengan korban. Tanpa berpikir panjang, pelaku mengetok kepala korban dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis karambit ke arah leher untuk melukai korban. Setelah mengetahui korban tak bangun, pelaku segera melarikan diri. Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono mengatakan, motif pelaku menyerang korban lantaran pelaku kesal kerap dibohongi oleh korban saat membeli narkoba jenis sabu. Kebetulan pelaku AS ini sedang duduk di rumah kontrakannya, yaitu di Polonia bersama dengan calon istrinya yang bernama E dan temannya yang bernama G. Pada saat duduk itu lewatlah korban. Korban lewat, kemudian saudara E yang melihat korban lewat memberitahukan kepada pelaku AS ini dengan kata-kata itu musuhmu lewat, ya, itu musuhmu lewat, sehingga si pelaku kaget dan akhirnya berdiri mengambil senjata karambit yang ada di lemari, diambil kemudian menyusul ke rumah pelaku yang ada di bawah dari kontrakan si pelaku, sekitar jaraknya 2 rumah. Kemudian setelah ditemui oleh pelaku, kemudian pelaku mengatakan kepada korban, kamu kemana aja? Saya cari-cari ternyata, ya, kamu yang sudah menjadikan adik saya. Karena dituduh seperti itu, korban yang pada saat itu sedang membungkuk, berjongkok, kemudian kaget dan mengatakan, apaan? Saya tidak apa-apain. Akhirnya karena dengan nada keras, korban mengatakan demikian. Pelaku menggetok kepalanya dan kemudian mengayunkan karambitnya ke arah leher. Yang tujuannya adalah untuk melukai. Setelah pelaku mengayunkan senjatanya, korban terkena terluka, korban memegang lehernya sebelah kiri sambil membungkuk dan jalan keluar. Sebelum jalan keluar itu keluar darah dan terjatuh di luar. Terjatuh di luar terlungkup. Karena melihat itu korban terlungkup, maka pelaku segera keluar dengan cara melangkahi korban yang sudah terjatuh di luar rumah tersebut menuju ke rumahnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis 351 dan 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Di sisi lain, pemirsa, polisi juga akhirnya mengungkap kasus pembunuhan sadis yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 22 Oktober 2025. Salah satu pelaku diketahui seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi, Banyuasin. Tim gabungan Jatanras Polda Sumsel beserta Satreskrim Polres Musi Banyuasin dan Satreskrim Polsek Sangat Desa akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap pria yang ditemukan membusuk di dalam karung. Menurut keterangan Kasatreskrim Polres Musi Banyuasin AKP Afni Abrianto, motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka karena korban kerap mencuri buah sawit di kebun milik tersangka. Saat itu tersangka memergoki korban sedang beraksi diduga hendak mencuri sawit dan tersangka langsung menembak korban dengan menggunakan senapan angin dan mengenai paha kanan dan lengan kiri korban. Tersangka kemudian pulang dan mengajak anaknya ke lokasi kejadian untuk memastikan kondisi korban. Setelah mengetahui korban masih hidup, pelaku kembali menembak kepala hingga korban meninggal dunia. Tersangka ini pemilik dari kebun, di mana saat itu korban ternyata maling sawit di kebun itu. Jadi tersangka ini sudah ada di TKP itu dari jam 3 sore. Sampai jam 9 malam mendapatilah korban ini sedang maling di kebunnya, kebun sawit. Saat mendapatinya langsunglah ditembak oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Nanti senapannya akan ditunjukkan, senapan angin. Kalau di sana bahasanya kucluk. Saat melakukan penembakan pertama ternyata si korban ini belum meninggal. Nah, untuk memastikan dia meninggal lagi, ditembaknya lagi di bagian kepala. Setelah itulah sudah meninggal korban. Setelah dilakukan penembakan itu, mayat korban dimasukkan di dalam karung. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor, mayat itu diangkut menuju tempat pembuangan yang kurang lebih jaraknya ada sekitar 250 meter dari TKP penembakan. Setelah sampai di tempat pembuangan, 2 orang ini menurunkan dari sepeda motor dan mengangkat sampai mayatnya turun. Kemudian bapaknya turun ke sawah itu, sementara anaknya menyinari langkah bapaknya menggunakan senter. Selanjutnya setelah membuang mayat, mereka kembali ke TKP awal, membersihkan darah korban, terus anaknya membuang sendal milik korban, dilempar dari titik penembakan itu. Habis dari situ mereka pulang. Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan juga terjadi di kawasan Jalan Dermaga Raya Klender Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 27 Oktober 2025. Seorang pengendara sepeda motor dihadang 3 orang pelaku begal bersenjata tajam dan motornya dibawa kabur. Dalam video rekaman yang beredar di media sosial, terlihat 3 orang pelaku berbonceng menggunakan sepeda motor, menghadang seorang pengendara yang melintas di Jalan Dermaga Raya Klender, Jakarta Timur, Senin 27 Oktober 2025. Ketiga pelaku langsung merampas dan membawa lari kendaraan korban saat korban terjatuh di lokasi. Kondisi jalan yang sepi membuat ketiga pelaku leluasa melakukan aksi kejahatannya. Korban yang merasa terancam berlari untuk menyelamatkan diri dari para pelaku yang membawa senjata tajam. Aksi ini bukan kali pertama terjadi, dan peristiwa ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pengendara sepeda motor agar tetap waspada saat melintas di jalan yang sepi, terutama di malam hari. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana Satuan Tugas Penanganan Kontaminasi Radioaktif Cesium 137 melaporkan perkembangan signifikan proses dekontaminasi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.
Ketua Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium 137, Bara Krishna Hasibuan, mengatakan bahwa seluruh area terdampak kini telah dinyatakan aman meski belum sepenuhnya dinyatakan clear and clean dari paparan bahan radioaktif Cesium 137. Satgas Penanganan Kontaminasi CS137 yang melibatkan BRIN, Bapeten, dan sejumlah instansi terkait telah menyelesaikan proses relokasi 92 warga dari zona merah di Kampung Barengkok dan Desa Sukatani, Cikandek, Serang, Banten. Satgas juga melaporkan bahwa sebanyak 22 pabrik dan 13 titik lokasi lapak besi di kawasan industri modern Cikandek telah dinyatakan clear and clean setelah proses dekontaminasi selesai. Sementara itu, sebanyak 426,8 ton material yang terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara di bawah pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada paparan baru. BRIN juga telah memasang mesin Radiation Portal Monitor atau RPM di pintu keluar kawasan industri dan lebih dari 35.000 kendaraan yang melintas sejak awal Oktober. 47 kendaraan sempat terdeteksi paparan Cesium 137, namun seluruhnya telah didekontaminasi dan dinyatakan aman. Lokasi yang masih dalam proses dekontaminasi ditangani dengan metode cementing untuk memastikan tidak ada paparan radiasi ke lingkungan sekitar. Total 426,8 ton material terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara, yaitu di pabrik PT Peter Metal Technology dengan pengawasan sangat ketat. Sebagai langkah untuk mencegah dan melokalisir penyebaran kontaminasi, Satgas juga telah memasang mesin RPM, Radiation Portal Monitor, yang dimiliki oleh BRIN di pintu keluar kawasan industri sejak tanggal 1 Oktober. Nah, sampai tanggal 28 Oktober ya, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 28 Oktober, tercatat terdapat 35.186 kendaraan, yang banyakkan itu adalah truk, yang telah melalui RPM tersebut, di mana terdeteksi 47 kendaraan terpapar CS137. Kendaraan-kendaraan tersebut langsung ditempatkan di lokasi khusus untuk selanjutnya dilakukan dekontaminasi dan sudah selesai semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anjiadi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kurang dari 24 jam jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang juga terjadi di Desa Kartawangunan, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025. Pelaku ditangkap bersama barang bukti hasil curiannya. Berbekal sejumlah rekaman kamera pengawas CCTV, jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025 sore. Tak perlu waktu lama, pelaku berinisial S, 29 tahun, ditangkap di sebuah kos-kosan yang ditempatinya kurang dari 24 jam. Tanpa adanya perlawanan, pelaku tak mengelak dengan adanya barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curiannya dengan kondisi tanpa plat nomor. Hasil pemeriksaan petugas, pelaku melancarkan aksinya saat sepeda motor yang diincarnya terparkir di rumah korban dengan kondisi kunci masih terpasang. Rencananya motor hasil curian itu akan dijual secara langsung ke tangan pembeli. Untuk pengembangan, polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut lantaran dicurigai tidak hanya beraksi satu kali saja. Kita sudah berhasil menangkap salah satu tersangka curanmor inisial S yang terjadi di Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan pada hari Senin tanggal 27 Oktober sekitar 15.30, di mana si tersangka S ini mengambil kendaraan bermotor yang terparkir dengan kunci masih tergantung di motor. Jadi dia mengamati kondisi rumah dari korban dan melihat kunci masih tergantung di sepeda motor, kemudian ada niat untuk mengambil sepeda motor. Untuk si tersangka dari pengakuan masih mengambil satu kali, namun dari hasil penyidikan kita masih mencurigai ada beberapa TKP lain. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan dari handphone tersangka, kita masih menemukan adanya indikasi di TKP-TKP lain. Dan ini terus kita lakukan penyidikan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengapresiasi SMAN 1 Pandaan yang juga berhasil melakukan panen hasil program School Food Care. Program School Food Care menjadi upaya konkret meningkatkan gizi siswa dan kemandirian pangan di sekolah. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan panen hasil program School Food Care di SMA Negeri 1 Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada Senin 28 Oktober 2025. Program ini merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kemandirian pangan di lingkungan sekolah. Hovifah menyampaikan bahwa program School Food Care sejalan dengan rencana pemerintah pusat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah melalui pemenuhan gizi yang baik. Kegiatan panen di SMA Negeri 1 Pandaan ini menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mengelola lahan produktif seperti kebun pisang, budidaya sayuran, dan kolam ikan sebagai sumber protein siswa. Program tersebut juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar urban farming, pengelolaan tanaman, dan edukasi tentang pola makan bergizi secara langsung di lingkungan sekolah. Hovifah pun mengapresiasi kreativitas dan kolaborasi sekolah dalam memastikan keberlanjutan program. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten, Andra Soni juga mengunjungi RSUD Malingping, Kabupaten Lebak. Dalam kunjungan itu, Andra Soni menyoroti kondisi ruang tunggu pasien dan meminta agar fasilitas tersebut dibuat lebih layak. Usai meninjau bagian dalam gedung RSUD, Andra Soni juga mengunjungi ruang tunggu pasien rawat inap yang berada di luar gedung. Ruang tersebut merupakan bangunan setengah terbuka dengan atap. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat tidak mampu di Provinsi Banten mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi. Kebijakan ini mencakup warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 7 yang dapat memanfaatkan layanan di seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD milik pemerintah Provinsi Banten. Kebijakan ini disampaikan Andra Soni saat menerima aspirasi masyarakat Malingping terkait kendala penggunaan layanan kesehatan menggunakan SKTM dan BPJS PBI akibat klasifikasi data DTSN yang menempatkan sebagian warga pada desil 6 hingga 10. Aspirasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Gubernur ke Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, Kabupaten Lebak pada Rabu 29 Oktober 2025. Kebetulan saya juga mendengar dari Pandeglang, dari beberapa lokasi yang sangat jauh datang ke sini. Dan fasilitas perlu ditingkatkan, terus kemudian jumlah dokter juga harus ditambah, dan secara khusus juga saya minta tadi untuk memperbaiki ruang tunggu, dibuat lebih layak dan lebih manusiawi, dan disediakan kipas anginnya. Tugas kita adalah melayani. Rumah sakit ini dibangun, tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga menanyakan langsung kualitas pelayanan RSUD Malingping kepada pasien dan keluarga yang hadir. Warga menyampaikan bahwa pelayanan tenaga kesehatan dinilai ramah dan baik, namun masih diperlukan penambahan fasilitas tempat tidur karena sering penuh saat jumlah pasien meningkat. Dengan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat desil 1 hingga 7, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk menjamin layanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopa meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan operasional klinik haji untuk jemaah dari Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Marwan mengatakan klinik hingga rumah sakit Indonesia di Arab Saudi tetap beroperasi dengan bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Komisi 8 DPR memastikan pusat klinik haji untuk jamaah dari Indonesia akan tetap beroperasi. Namun dengan beroperasinya klinik haji tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Pasalnya rumah sakit atau klinik Indonesia di Arab Saudi tidak diperbolehkan beroperasi jika tidak melibatkan otoritas Arab Saudi. Nantinya kesepakatan antar kedua negara, pemerintah Indonesia akan menempatkan dokter atau supervisi. Pusat-pusat klinik kita tetap beroperasi. Tetapi cara beroperasinya bekerja sama dengan pihak Saudi. Jadi rumah-rumah sakit kita yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, pos-pos klinik itu masih berjalan. Asalkan ada pihak Saudi, dengan sendiri Indonesia itu tidak boleh. Maka kita membuat keputusan kita, segera pemerintah kita, Menteri Haji untuk melakukan koordinasi.
Jadi tidak usah khawatir, tetap saja dilayani karena pemerintah kita dan sepertinya sudah ada kesepakatan mereka nanti akan menempatkan dokter atau supervisi untuk kesehatan yang kita lakukan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menyusun rencana kerjasama operasi atau KSO dengan beberapa rumah sakit di Arab Saudi. Memang pemerintahan kerajaan Saudi Arabia itu tidak memperkenankan operasi rumah sakit atau klinik di luar fasilitas yang berizin di Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu kami atas dorongan Komisi 8 melakukan beberapa pembicaraan rencana KSO, kerjasama operasi dengan beberapa rumah sakit di Saudi Arabia. Jadi nanti rumah sakit ini akan KSO dengan kita, kerjasama operasi. Jadi KKHI kita punya KKHI di Mekah, kita punya klinik haji juga di Madinah. Nah itu nanti operasinya itu bersama dengan rumah sakit Arab Saudi yang legal. Pun demikian nanti rumah sakit ini bersepakat untuk membangun klinik-klinik satelit di sektor-sektor di banyak hotel-hotel kita. Bahkan mereka juga punya komitmen akan mendorong misalnya seperti mobile emergency unit. Termasuk kami mulai melakukan penjajakan agar rumah sakit yang bekerja sama dengan kita itu juga meng-hire tenaga kesehatan kita, baik itu dokter maupun perawat. Daniel memastikan pemerintah akan mengoptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David John Harley di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral, khususnya dalam bidang pertahanan dan kerjasama antar militer kedua negara. Pertemuan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dengan Gubernur Jenderal Australia David John Harley di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta membahas sejumlah agenda strategis dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Keduanya sependapat untuk terus meningkatkan hubungan antar militer yang selama ini telah terjalin baik, termasuk melalui program latihan bersama dan pertukaran pengetahuan antar personel. Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Frege Wenas menjelaskan, Australia juga menunjukkan kesiapan untuk memberikan dukungan dalam bidang kesehatan militer, khususnya dalam pelatihan penanggulangan bencana dan operasi kemanusiaan. Frege mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas personel TNI dalam mendukung misi-misi kemanusiaan dan meningkatkan hubungan strategis antar kedua negara. Ada beberapa pembahasan juga terkait bagaimana hubungan bilateral yang ada saat ini antara Indonesia dan Australia, dan keduanya berharap ada peningkatan hubungan antara militer dengan militer yang sejauh ini sudah terjalin dengan baik untuk terus ditingkatkan. Kemudian juga bagaimana Australia harapannya nanti bisa juga memberikan support dalam konteks latihan, khususnya dalam konteks kesehatan militer atau kedokteran militer, di mana diperlukan dalam operasi-operasi penanggulangan bencana maupun dalam konteks operasi bantuan kemanusiaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan pihaknya akan menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Menhub menegaskan telah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal Penegak Hukum Kehutanan untuk menangani hal tersebut, termasuk pemberian sanksi. Aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak viral usai beredarnya video yang diambil dari citra Google Maps muncul di media sosial. Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk menangani aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut. Sementara itu, Ditjen Gakum Kehutanan juga telah mengambil tindakan tegas dengan memperketat pengawasan, memasang papan peringatan di TWA Gunung Prabu, dan menyiapkan langkah penegakan hukum bersama aparat penegak hukum. Ya,
Sekali lagi rentang kendali kehutanan ini sangat luar biasa luasnya. Keterbatasan sumber daya manusia yang diadministrasikan oleh kami di Kementerian Kehutanan ini sangat terbatas. Dari segi pendanaan juga terbatas, dan oleh karena itu kami percaya dengan melibatkan KPH di Tapak, maka Karhutla ya kebakaran hutan yang alhamdulillah trennya terus membaik. Kemudian tadi tindakan illegal logging yang juga bisa kita antisipasi, atau kalau ada juga tambang di kawasan hutan juga bisa diantisipasi tentunya apabila KPH-nya berdaya, termasuk satwa ya, tentang satwa, termasuk juga masyarakat adat, perhutanan sosial dan sebagainya. Jadi sekali lagi kerjasama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diserusi. Makasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Handayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ribuan polisi dan juga tentara Brazil melakukan operasi terpadu melawan geng Red Command di Rio de Janeiro. Operasi ini pemirsa menyebabkan 60 pelaku dan 4 anggota polisi tewas serta 81 orang ditahan. Razia melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja dengan tembakan terus terdengar. Pemerintah negara bagian Rio menyebut ini sebagai operasi terbesar dalam sejarah kota, dengan 93 senapan, lebih dari setengah ton narkoba disita. Petugas mengatakan mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari tersangka yang menolak menyerah. Organisasi hak asasi manusia mengecam operasi ini, menyebutnya sebagai tragedi besar dan menuntut investigasi menyeluruh. Rekaman di media sosial menunjukkan asap dan api membumbung dari favelas saat tembakan berlangsung. Sementara 46 sekolah ditutup dan kelas malam di universitas setempat dibatalkan. Anggota geng menguasai sejumlah bus dan memblokade jalan di kota menyebabkan kerusakan luas. Operasi ini merupakan hasil penyelidikan setahun terhadap Red Command yang semakin menguasai favelas dalam beberapa tahun terakhir. Sejarawan dan pengamat keamanan publik menyebut jumlah korban dalam operasi ini sebagai angka perang, menunjukkan skala dan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rio de Janeiro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kunjungan mantan Gubernur Jenderal Australia David John Harley ke kantor Kementerian Pertahanan Jakarta ini membawa pesan penguatan hubungan kedua negara di bidang pertahanan dan juga kemanusiaan. Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan sejumlah perkembangan strategi sektor pertahanan nasional mendapat apresiasi dari pihak Australia. Dalam pertemuannya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memaparkan perkembangan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia, termasuk pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan dan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Langkah tersebut mendapat apresiasi langsung dari mantan Gubernur Jenderal Australia David John Harley yang menilai Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan regional. Karo Infoan Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menjelaskan, kedua pemimpin negara juga membahas kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah, serta meningkatkan dan memperkuat komunikasi antar personel militer kedua negara. Juga tadi Pak Menhan menyampaikan perkembangan terkini pertahanan Indonesia, khususnya dengan pembangunan satuan yang ada terkait dengan Teritorial Pembangunan, kemudian juga Dewan Pertahanan Nasional yang diapresiasi oleh Jenderal David Harley, termasuk juga komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi pada perdamaian dunia, dan tadi memang disampaikan juga komitmen untuk berkontribusi perdamaian di Timur Tengah saat ini. Dan tentunya kedua pimpinan tadi juga menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi. Jadi walaupun sudah tidak menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata maupun Gubernur Jenderal, tapi komunikasi yang dibangun. Makanya berharap apa yang sudah dicontohkan oleh beliau berdua ini juga bisa ditingkatkan, hubungan people to people contact antara personel militer ini bisa ditingkatkan sehingga nantinya juga bisa membantu ketika hubungan secara formal yang dibahas ataupun perlu ditingkatkan dalam hubungan antar negara ataupun antar Kementerian Pertahanan ataupun antar militer. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Israel Hamas saling serang di tengah gencatan senjata. Informasinya usai jeda berikut ini.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana ketegangan kembali meledak di jalur Gaza hanya 2 minggu setelah gencatan senjata dimulai. Pasukan Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah, menyusul insiden penembakan yang diduga dilakukan dari pihak Hamas. Sementara itu juga Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian damai dan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera. Pasukan Israel melancarkan rangkaian serangan ke jalur Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Tentara Israel mengatakan serangan dilancarkan setelah pasukannya ditembaki di bagian selatan Gaza. Sementara itu Hamas mengumumkan akan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera, sebuah langkah yang langsung memicu kemarahan pemerintah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan kuat terhadap Gaza setelah Israel menuduh Hamas menyerahkan hanya potongan tubuh sandera, bukan jenazah penuh yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Dalam perjanjian tersebut, Hamas diwajibkan mengembalikan seluruh sandera yang masih ditahan secepatnya. Serangan Israel menyasar beberapa kawasan termasuk Gaza City dan Khan Younis. Menurut otoritas kesehatan Gaza, terdapat 7 warga Palestina tewas termasuk 2 anak-anak. 2 korban dibawa ke rumah sakit Shifa di Gaza City, sementara 5 lainnya tewas akibat serangan terhadap sebuah kendaraan di Khan Younis. Di waktu yang sama, terjadi insiden baku tembak di kota Rafah. Pihak militer Israel mengatakan pasukannya ditembaki dan membalas serangan. Namun Hamas membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menegaskan komitmennya terhadap gencatan senjata. Pertempuran ini menjadi ujian terberat bagi gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Mediator internasional termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat kini berusaha keras untuk mencegah kegagalan perjanjian damai yang baru saja dicapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar bahasa Portugis dapat diajarkan dalam kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia. Gagasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya agar pembelajaran bahasa Portugis dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memperluas wawasan global siswa Indonesia, serta membuka peluang kerjasama bilateral yang lebih luas dengan negara-negara berbahasa Portugis. Masyarakat pun menyampaikan berbagai tanggapannya dengan menilai gagasan tersebut sebagai langkah positif untuk meningkatkan kompetensi siswa Indonesia. Sangat setuju ya Kak, karena menurut aku itu bisa menambah pengetahuan siswa-siswa di Indonesia ini, cara berkomunikasi dengan negara lain kayak gitu. Harapan aku tentunya siswa pastinya lebih banyak ya Kak, dapat insight baru dan dapat pelajaran tentang bahasa asing sehingga bisa berkomunikasi dengan negara luar negeri gitu. Dan untuk harapannya aku juga kayak bisa menambah daya saing ke depannya gitu. Setuju sih, sangat setuju dengan program itu karena kita bakal ada generasi yang bisa meneruskan bahasa-bahasa yang lebih bagus. Kan biasa kita Inggris kan, apalagi sekarang masuk Portugis yang sangat-sangat susah. Jadi menurut saya itu sangat bagus sih. Saya setuju banget dengan kurikulum baru itu. Harapannya kan kalau Portugis susah ya Kak. Semoga aja ada mahasiswa atau adik-adik yang bakal sekolah di sana karena udah mengalami bahasa itu. Kalau bahasa Portugis itu nggak mestinya diwajibkan seluruh sekolah ya, itu mungkin kebijakan sekolah masing-masing ya. Waktu dulu saya sekolah tuh ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman, jadi sekolah negeri tuh jangan diwajibin bahasa Portugis, kalau bisa bahasa Inggris aja, kalau nggak bahasa-bahasa Arab yang... Kalau saya harus dilihat dari urgensinya ya, maksudnya ini bahasa Portugis ini mau di sekolah ini buat apa, misalkan nanti mungkin Pak Prabowo mau mengadakan kerjasama yang membutuhkan pekerjanya itu atau mahasiswa atau pelajar itu harus bisa bahasa Portugis, ya sah-sah aja sih menurut saya. Tapi kan ini kan juga bahasa global kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Menurut saya bahasa Inggris yang harus lebih diutamain sih. Tapi kalau misalkan Pak Prabowo mungkin punya misi tadi seperti tadi, jika dibutuhkan bahasa Portugis untuk menunjang pekerjaan atau mencari pekerjaan dengan bahasa Portugis ya sah-sah saja. Jadi menurut saya nggak masalah sih. Selain itu, penambahan bahasa Portugis dalam kurikulum sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa Indonesia dalam persaingan global. Dari Jakarta, Jihan, Azizul Hakim, Fani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional memastikan akan mengaudit sistem tata ruang, sertifikat hingga bangunan yang ada di sepanjang Semapadan dan juga sungai kawasan Jabodetabek.
Hal ini dimantapkan jelang langkah cepat mitigasi potensi bencana banjir di kemudian hari. Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menjelaskan, langkah pemeriksaan secara audit ini usai terhentinya pasca banjir beberapa waktu lalu. Menurut Nusron, langkah audit ini difokuskan bagi sempadan sungai dan danau di kawasan yang berpotensi banjir secara masif, seperti aliran Cisadane, Citarum, Ciliwung, dan lain sebagainya. Secara waktu, proses audit ini akan diproyeksikan terjadi dalam waktu dekat, menyusul target yang telah ditetapkan yakni periode Januari hingga Februari 2026. Diketahui Kementerian ATR BPN juga tengah memeriksa lokasi lahan tanah yang dibentuk menjadi sertifikat agar dapat dibatalkan segera. Dalam waktu dekat ini kita target sebelum Januari-Februari, karena biasanya banjir itu terjadi pada Januari-Februari di kawasan Jabodetabek ini, kita akan melanjutkan pekerjaan yang sempat terhenti pasca banjir. Apa itu? Audit tata ruang dan audit sertifikat dan audit bangunan yang ada di sepanjang sepadan sungai dan danau, yang sungai itu akan diperkirakan menjadi tempat potensi banjir yang sangat strategis. Apakah Ciliwung, apakah mana lagi Bu? Sungai Cisadane, Cikinas, Citarum dan sebagainya yang ada di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Sehingga nanti kita bisa melakukan mitigasi banjir jauh-jauh hari. Ini mumpung banjirnya masih jauh, kita antisipasi dari sekarang. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Dekranaz RI Selvi Gibran Rakoming Raka meninjau UMKM dan juga batik motif di Kabupaten Bandung dalam rangka Hari Batik Nasional 2025. Kunjungan ini sekaligus mendorong pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Ketua Umum Dekranaz RI Selvi Gibran Rakabuming mengajak UMKM batik Kabupaten Bandung untuk melestarikan batik motif Kina sebagai identitas khas Sunda. Kunjungan Selvi ke MPP Kabupaten Bandung pada 22 Oktober 2025 juga menjadi bagian kegiatan komunitas Seruni. Didampingi Ketua TP PKK dan Dekranazda Kabupaten Bandung, Emma DT Permanawati, serta Bupati Dadang Supriyatna, Selvi meninjau Gria Dekranazda yang menampilkan produk UMKM lokal, termasuk batik, tenun, dan kuliner tradisional. Ibu Selvi menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum Hari Batik Nasional 2025 sekaligus mendukung ekonomi rakyat melalui pelestarian budaya dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. Ia mengapresiasi kolaborasi Dekranazda dan pemerintah daerah serta mendorong generasi muda menjaga warisan budaya sebagai sumber kebanggaan dan kesejahteraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang hakim federal di Chicago mengambil langkah yang tak biasa dalam mengawasi operasi penegakan imigrasi pemerintah Amerika Serikat. Hakim Sarah Ellis memerintahkan pejabat tinggi US Border Patrol, Greg Bovino, untuk memberikan laporan langsung kepadanya setiap malam terkait penertiban imigran. Bovino yang dikenal sebagai tokoh publik dalam operasi penertiban imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, sekarang harus hadir setiap pukul 6 sore untuk memberi laporan langsung kepada pengadilan. Keputusan mengejutkan itu dibacakan dalam sidang pada Selasa sore waktu setempat. Hakim Sarah Ellis mengatakan, rapat harian dengan pejabat Border Patrol dimaksudkan untuk memastikan penegakan hukum di lapangan tetap sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat. Perintah ini dilatar belakangi laporan dan rekaman video yang menunjukkan penggunaan gas air mata dan kekerasan berlebihan dalam operasi imigrasi di Chicago. Sejak kampanye penertiban dimulai, lebih dari 1.800 orang dilaporkan telah ditangkap. Bovino juga diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan kekuatan setiap hari untuk setiap operasi yang dilaksanakan oleh anggotanya. Mantan Jaksa Federal Philip Turner menyebut perintah Hakim Ellis sebagai langkah yang sangat tidak biasa. Turner mengatakan selama hampir 50 tahun karirnya di bidang hukum, ia belum pernah melihat pengawasan pengadilan seketat ini terhadap operasi penegakan imigrasi. Keputusan pengadilan ini dipandang sebagai sinyal keras terhadap pemerintah federal bahwa penegakan hukum termasuk di bidang imigrasi tidak bisa berjalan di luar batas konstitusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, lawatan bilateral Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala ke Hong Kong pada 24 hingga 27 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan juga Hong Kong.
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala menggelar lawatan bilateral ke Hong Kong pada 24 hingga 27 Oktober 2025. Sejumlah agenda kegiatan dilakukan, diantaranya bertemu dengan agensi-agensi yang ada di Hong Kong, pertemuan bersama komunitas pekerja migran Indonesia, serta menyapa komunitas PMI yang ada di sana. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Hong Kong dalam perlindungan lebih dari 160.000 pekerja migran Indonesia. Selamat pagi Sobat Migran Tanah Air. Hari ini kami sedang ada kunjungan kerja di Hong Kong melihat para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Kemarin Alhamdulillah selama 2 hari kita telah melakukan berbagai aktivitas, bertemu dengan para agensi-agensi yang ada di Hong Kong, lalu kemudian kita ada pertemuan bersama komunitas pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Tepatnya kita laksanakan di Ramayana Hall di KJRI kita. Lalu kemarin kita sempat menyapa para komunitas-komunitas PMI kita pada hari Minggu waktu Hong Kong di Victoria Park untuk melihat beragam aktivitas, beragam kegiatan, dan banyak lagi. Pagi ini saya bersama Atase Ketenagakerjaan kita yang ada di KJRI Hong Kong, Mbak Tantri, kemudian saya dibersamai Pak Surpulus dan Pak Direktur Mangiring Sinak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, konvoi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Gyeongju Art Center pada Rabu 29 Oktober 2025 pada pagi waktu setempat untuk menandai kedatangannya dan juga menghadiri KTT CEO APEC 2025 yang akan diisi dengan pidato utama Presiden Trump. Konvoi kendaraan berwarna hitam terlihat melaju dalam formasi menuju gedung seni Gyeongju, disempurnakan dengan penjagaan ketat dari petugas keamanan dan pejabat resmi yang menyiapkan kedatangan Presiden AS. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang berlangsung hingga awal November, menghadirkan para pemimpin bisnis global dan kepala negara untuk membahas perdagangan, teknologi, dan kerjasama regional. Kedatangan Trump menarik perhatian publik, terutama karena ada antisipasi tinggi terhadap pertemuan sampingan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin Asia Pasifik lainnya. Pengamanan di seluruh kota Gyeongju diperketat dengan ribuan petugas dan sistem pengawasan modern yang dikerahkan. Jalan-jalan di sekitar Gyeongju Art Center ditutup sejak pagi, sementara warga dan wisatawan terlihat berkumpul untuk menyaksikan konvoi Presiden AS yang melintas. KTT CEO APEC 2025 dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 31 Oktober sebelum dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin negara pada 1 November yang akan membahas kerjasama jangka panjang dan pertumbuhan bersama di wilayah Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana sebuah pesawat kecil milik maskapai Mombasa Air Safari dilaporkan jatuh di wilayah Kwale, Kenya, menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas, termasuk turis asing yang tengah menuju cagar alam nasional Maasai Mara. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan petugas penyelamat menyisiri puing-puing pesawat yang terbakar dan hancur di tengah hujan. Asap tebal tampak membumbung dari reruntuhan logam yang berserakan. Pesawat jenis Cessna Caravan tersebut dilaporkan jatuh di daerah perbukitan yang ditutupi hutan, sekitar 40 km dari Bandara Diani, tempat pesawat lepas landas. Pesawat diduga terbakar sesaat setelah membentur tanah. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Kenya, Belio Kipsang, menjelaskan bahwa seluruh 11 penumpang termasuk pilot tewas dalam insiden tersebut. Ia juga menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Maskapai Mombasa Air Safari mengonfirmasi bahwa 8 turis berkebangsaan Hungaria dan 2 turis berkebangsaan Jerman termasuk dalam daftar penumpang, bersama seorang pilot asal Kenya. Pihak maskapai menyebut pilot tidak memberikan komunikasi setelah lepas landas dan upaya petugas lalu lintas udara untuk menghubungi pesawat selama 30 menit berujung gagal sebelum bangkai pesawat ditemukan dalam kondisi hancur total. Otoritas Penerbangan Sipil Kenya menyatakan tim penyelidik khusus dari Nairobi telah diterjunkan ke lokasi untuk menentukan penyebab kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 60 orang termasuk 4 petugas polisi tewas dalam operasi besar-besaran melawan geng Komando Vermelho di Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa 28 Oktober 2025. Pihak berwenang juga menangkap 81 orang dalam upaya menumpas kelompok kriminal paling kuat di kota tersebut. Pemerintah negara bagian Rio de Janeiro melaporkan bahwa operasi dilaksanakan di daerah Favela Penha dan Alemão, wilayah yang dikenal sebagai basis utama geng Komando Vermelho.
Pasukan keamanan yang dilengkapi senjata berat melakukan patroli dan penangkapan puluhan tersangka, sebagian diantaranya melawan dengan senjata api dan bahan peledak. Media lokal melaporkan anggota Komando Vermelho membangun barikade untuk menghambat masuknya pasukan keamanan. Namun sekitar 2.500 petugas dan 32 kendaraan lapis baja telah diterjunkan untuk menguasai wilayah tersebut. Operasi polisi di favela Rio de Janeiro seringkali berujung baku tembak yang membahayakan warga sipil. Pada tahun 2024 saja diperkirakan sekitar 700 orang tewas dalam operasi semacam ini, atau hampir 2 orang per hari. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban masih bersifat sementara, dan operasi di Favela Penha serta Alemão masih terus berlangsung hingga saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan perekonomian nasional tetap solid di tengah dinamika global. Ia juga menyampaikan kesiapan pemerintah melanjutkan program unggulan lintas sektor pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan dan nilai tambah SDM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa perekonomian nasional tetap kuat di tengah dinamika global. Beberapa indikator utama menunjukkan tren positif, termasuk realisasi investasi nasional yang mencapai 1.434,3 triliun. Dan Mandiri Spending Index yang naik menjadi 297 menjelang akhir tahun sejalan dengan kinerja perbankan yang meningkat. Peningkatan utilisasi kapasitas industri juga menandakan aktivitas ekonomi terus bergerak. Dalam rapat terbatas yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, dibahas kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor untuk tahun 2026. Pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung agar program prioritas nasional dapat berjalan secara berkesinambungan. Presiden memberikan perhatian khusus pada program strategis di sektor pertanian kelautan dan perikanan, termasuk hilirisasi dan juga peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik, dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100, 115, retail juga baik 5,8, PMI 50,4, dan kemarin terkait dengan investasi juga 1.434,3 triliun. Dan kalau kita lihat dari beberapa data, termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya menaik di akhir tahun ke 297, dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat, dan kemudian Bapak Presiden juga menanyakan terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target. Jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026. Ini relatif regulasinya sudah disiapkan, seperti PPh final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk pariwisata dan padat karya, kemudian PPNDTP untuk sektor perubahan, dan juga penerima diskon iuran JKK dan JKM. Nah, Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor, termasuk di sektor pertanian misalnya, untuk program terkait dengan hilirisasi, di KKP terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20.000 hektar, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, dan juga terkait dengan program MBG. Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden, dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2020. Erlangga menekankan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Impres Raya, Kelurahan Larangan, Kota Tangerang pada Selasa siang 28 Oktober 2025. Seorang pengendara motor menabrak mobil dari arah belakang hingga terjatuh dan mengalami luka parah di bagian kaki. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat saat pengendara motor dengan nomor polisi B6173 KJJ melaju di Jalan Impres Raya Larangan, Tangerang. Menurut keterangan warga, kecelakaan diduga terjadi akibat pengendara dalam keadaan mengantuk sehingga menabrak mobil yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi. Korban tanpa identitas ini terjatuh dan mengalami luka serius pada bagian kaki. Warga yang melihat kejadian mengevakuasi korban ke sebuah warung bakso di sekitar lokasi kejadian sambil menunggu penanganan medis. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 14 tahun di Kabupaten Rokan Hilir nyaris tewas setelah tersengat listrik saat memanjat tiang powerline milik PT Pertamina Hulu Roka. Peristiwa ini terjadi di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih pada Senin siang 27 Oktober 2025. Beginilah suasana di lokasi kejadian tempat seorang remaja berusia 14 tahun nyaris tewas setelah tersengat listrik saat memanjat tiang powerline milik PT Pertamina Hulu Rokan. Peristiwa ini terjadi di RT 02 RW 02, Dusun Menggala Kota, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Dari informasi yang diperoleh, korban saat itu dilaporkan sedang bermain bersama temannya sebelum akhirnya naik ke tiang powerline yang berdiri di tengah pemukiman warga. Saat berada di bagian atas, korban tiba-tiba tersengat listrik bertegangan tinggi dan terpental ke tanah. Beruntung warga yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Diduga tiang listrik milik Pertamina Hulu Rokan itu tidak dilengkapi pagar pelindung sehingga mudah diakses oleh warga termasuk anak-anak. Warga setempat mengaku lokasi tiang listrik tersebut sering dijadikan tempat bermain dan mengharapkan agar pihak terkait segera memasang pagar pengaman untuk menghindari korban selanjutnya. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Dari Wakil Menteri Investasi dan juga Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu bersama dengan Lion Group Malaysia membahas peluang kerjasama investasi strategis. Kedua pihak menegaskan pentingnya sinergi investasi yang berkelanjutan untuk mendukung agenda hilirisasi nasional dan transisi menuju ekonomi hijau. Wakil Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menerima kunjungan delegasi Lion Group Malaysia di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Jakarta pada Senin 27 Oktober 2025. Pertemuan ini membahas peluang kerjasama investasi strategis khususnya di sektor hilirisasi industri baja dan pengembangan teknologi hijau berkelanjutan. Kunjungan Lion Group Malaysia ini menjadi tindak lanjut dari upaya memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam pengembangan sektor industri berbasis sumber daya alam. Diskusi difokuskan pada rencana pembangunan industri baja terintegrasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui proses hilirisasi yang berorientasi ekspor dan ramah lingkungan. Dengan begitu, pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kolaborasi konkret antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi, BKPM dengan Lion Group Malaysia dalam proyek-proyek strategis di bidang industri baja, energi bersih, dan juga pembangunan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten, pemirsa, Andra Soni melepas 136 atlet karate asal Provinsi Banten yang akan berlaga pada kejuaraan nasional Karate Bandung Karate Club 2025 Piala Menteri Agama RI kedua. Pelepasan berlangsung di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, pada Senin 27 Oktober 2025. Andra Soni berpesan untuk selalu jaga sportivitas. Gubernur Banten Andra Soni melepas 136 atlet karate asal Provinsi Banten yang akan berlaga pada kejuaraan nasional Karate Bandung Karate Club 2025 Piala Menteri Agama RI kedua. Para atlet yang juga diberangkatkan merupakan binaan Bandung Karate Club dan tergabung dalam dua kontingen yaitu Banten 1 dan juga Banten 2. Mereka akan bertanding di Kota Bandung pada 28 Oktober hingga 1 November 2025 di berbagai kategori pertandingan baik perorangan maupun beregu. Usia atlet termuda tercatat 6 tahun, sementara atlet paling senior berasal dari kelompok U21. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa bangga atas keikutsertaan para atlet karate Banten dalam kejuaraan tingkat nasional tersebut. Melepas puluhan atlet dan ofisial dari Bandung Karate Club Banten yang akan mengikuti kejurnas selama 5 hari di Kota Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus yang membina anak-anak di Banten
Dan saya mengucapkan selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, semoga hasilnya sesuai dengan yang dicita-citakan. Menurutnya, partisipasi atlet usia dini hingga remaja menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga karate di Banten berjalan aktif dan juga berkelanjutan. Ia berpesan agar seluruh atlet menjaga sportivitas dan juga percaya pada kemampuan yang telah ditempa melalui proses latihan panjang. Gubernur Andersoni juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus, pelatih, dan juga ofisial yang telah berdedikasi membina atlet Banten hingga mampu berkompetisi di tingkat nasional. Melalui keikutsertaan dalam Kejurnas ini, Pemprov Banten berharap semakin banyak atlet muda yang mampu mencatatkan prestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial mengajak siswa sekolah rakyat mengenal sejarah rupiah dan juga meneladani semangat para pemuda pendiri bangsa melalui kegiatan edukatif di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Hal ini dilakukan Mensos bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Selasa 28 Oktober 2025. Kemensos RI mengajak siswa sekolah rakyat mengenal sejarah rupiah dan meneladani semangat para pemuda pendiri bangsa melalui kegiatan edukatif di Museum Bank Indonesia Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Selasa 28 Oktober 2025. Ia menilai peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Bank Indonesia harus dimanfaatkan anak-anak agar mereka belajar memahami perjuangan para pendahulu dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa. Selain itu, katanya menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan dan nilai kerja keras perekonomian nasional. Bahkan menurut Ipul, hal tersebut penting dikarenakan meski para siswa tersebut merupakan warga megapolitan Jakarta, tetapi karena dari keluarga sederhana pada tingkat sosial ekonomi terendah atau desil 1-2, sehingga tak banyak dari mereka yang berkesempatan mengunjungi museum. Memberikan kesempatan kepada siswa-siswa sekolah rakyat untuk bisa berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Tentu ini adalah kesempatan baik bagi anak-anak ini, lebih-lebih ini di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2025. Kita ingin anak-anak ini mendapatkan informasi, mendapatkan inspirasi setelah mengunjungi museum ini. Buat mereka tentu ini adalah kesempatan berharga. Ini buat anak-anak ini mungkin sebagian besar adalah kesempatan pertama yang tentu menambah literasi keuangan mereka. Ke depan mereka bisa menghitung dengan baik, bisa memikirkan bagaimana mengelola uang, lalu juga bagaimana memiliki strategi yang baik untuk bekerja dengan baik, ya, kemudian untuk kepentingan investasi dan juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Saya kira ini berharga sekali untuk kita semua. Inilah yang mau ditanamkan di hari mereka harus mengambil pelajaran penting ya, bahwa di sana ada pendidikan karakter yang ditanamkan oleh para pendahulu kita. Bagaimana para pemuda-pemuda itu ya melakukan suatu pertemuan, ya, duduk bersama meskipun mereka berbeda-beda, tetapi akhirnya sepakat bahwa Indonesia harus lahir, Indonesia harus merdeka, dan Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Saifullah berharap para siswa menyerap makna semangat Sumpah Pemuda yang mengajarkan nilai karakter kebersamaan dan persatuan yang perlu diteladani generasi muda saat ini. Dari Jakarta, Dio Malau melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor ATR BPN Kabupaten Merauke. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 meninjau langsung pelayanan persertifikat tanah dan juga mendengar aspirasi masyarakat serta pegawai Kantah Merauke. Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke kantor ATR BPN Kabupaten Merauke bertujuan untuk melihat secara langsung kinerja dan pelayanan pertanahan di daerah. Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 2 mendengar masukan dari masyarakat pengguna layanan pertahanan, termasuk aspirasi pegawai terkait penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Komisi 2 DPR RI juga mendorong transformasi digital dalam layanan ATR BPN. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Komisi 2 DPR RI berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara DPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, untuk terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menertibkan impor ilegal yang juga membanjiri tanah air. Dan Maman mengajak seluruh pihak untuk mendukung produk lokal untuk UMKM Indonesia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Maman pun mendukung langkah penindakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Bea Cukai terhadap impor ilegal. Langkah ini dinilai menegaskan komitmen pemerintah untuk membela dan melindungi UMKM dari serbuan produk impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Maman pun mengajak seluruh pihak terkait dukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Jadi bagi saya silakan maju terus Pak Purbaya, teman-teman Bea Cukai untuk menindak, karena pada akhirnya ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada segala kepentingan, yaitu kepentingan mengamankan kepentingan domestik negara kita. Ini juga dalam rangka untuk mendorong menghidupkan kembali sektor-sektor usaha mikro, usaha kecil menengah yang bergerak di clothing, baju-baju, garment, tekstil, dan segala macam yang kena dampak dengan barang-barang impor ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.